Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, sore hari ini kami bersama Kejaksaan Negeri Subang akan memberikan informasi bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosef Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirno. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP, pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Adapun kasus posisi singkatnya ini seperti yang kita ketahui viral 2 tahun yang lalu bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.30 di Kampung Ciseti RT 18/003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota Reskrim Polsek Jalan Cagak menerima laporan secara lisan dari suami korban. Pada saat itu yang melapor suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu Yosef Hidayah, bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Cagak kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu saudara Tuti Suhartini dan saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosef Hidayah. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum, bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Termasuk alat bukti surat, kemudian mungkin juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pemenuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif, iya. Jadi kalau tidak salah si Yosef Hidayah ini minta uang kepada istrinya Tuti Suhartini, di mana istrinya Tuti Suhartini dan Pak Yosef ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan
dari pemerintah daerah. Dan disinilah Yosef ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh sembarangan dipakai. Dan disitulah terjadi percekcokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Tidak ada pengakuan. Untuk sementara ini yang ada pengakuan dari Muhammad Ramdan. Untuk Yosefnya sendiri membantah sampai dengan saat ini, membantah apa yang dilakukan. Kerja keras buat JPU sendiri Pak membuktikan Yosef. Nanti di persidangan Rencana kapan Pak? kita akan limpahkan ini segera ke pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban itu belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka. Dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penuntut umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan yang 3-nya akan segera diserahkan oleh penyidik. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang 2 dengan yang 3? Bisa jadi bersamaan, bisa jadi nanti kita lihat apakah nanti proses pelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita akan lihat. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa penahanan. Menyikapi JC Pak, JC yang diajukan Danu itu kan sejak buat Ya. itu juga pasti ada. Jadi ada untuk JC sementara ini Muhammad Ramdan kita posisinya dalam hal ini sebagai JC. Jadi ada perlindungan dari LPSK. Terkait OOJ Pak? Obstruction of justice. Belum, itu nanti kita lihat dari hasil penyidikan. Ada lagi? Ada Silakan. pengembangan kasus dugaan korupsi. Mana? Ada tadi dugaan korupsi. Bisa jadi nanti kita akan perdalam karena ini kan ada kaitannya dengan anggaran dari pemerintah dari dinas pendidikan ya kalau tidak salah. Kita akan cek nanti, kita lihat dulu nanti di fakta persidangannya apakah ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana yayasan yang bersumber dari dinas pendidikan. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kita akan kembangkan ke tindak pidana korupsi. Tersangka dititipkan di mana Pak? Untuk yang Yosef Hidayat di sini ya, di Lapas Subang. Kemudian untuk Muhammad Ramdanu karena dia JC, kita kembalikan Polda sesuai dengan rekomendasi dari LPS. Sidang kira-kira kapan Pak mulai sidang? Target. Sidang biasanya itu 1 minggu setelah kita limpahkan ke pengadilan tuh hakim akan segera menentukan jadwal sidang. Tidak akan lama. Biasanya paling lama 1 minggu itu sudah tahu nanti jadwal sidang. Makasih Pak. Sama-sama. Pak, ini ada satu lagi Pak. Ya. Tadi menyikapi apa yang Bapak sampaikan terkait adanya kasus dugaan TPPU lah ya, yang sekarang sedang didalami di Krimsus kalau tidak salah. Jadi mungkin nanti itu tidak untuk kemungkinan dikaitkan dengan pertanyaan yang tadi juga terkait obstruction of justice. Berarti ada kasus tersangka pembunuhannya, Ya. atau mungkin ada juga nanti kasus tindak pidana korupsi yang TPPU-nya karena ada kaitan dengan yayasan. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya Pak, ada apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar mengenai obstruction of justice itu tadi. Bisa jadi. Ya. Jadi kita lihat perkembangannya di berkas dan di fakta persidangan. Apakah ada nanti ternyata perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada obstruction of
pidana atau mungkin kode Ya. etik gitu ya Pak ya? Betul. Kita lihat nanti perkembangan fakta di persidangan.